Audio Jungle. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal azkaru allati tuqalu fi salatil janazati baina takbirat wa yuqra'u ba'da takbiratil ula al-fatihah wa ba'da thaniyati yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da thalithati yad'u lil mayyiti al-wajibu minhu ma yaqa 'alaihi ismu du'a wa amma ar-rabi'atu fala yajibu ba'daha dzikrun aslan walakin yustahabbu. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja serta puji yang senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kemudahan langkah kita dari rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, tempat yang paling suci di muka bumi, dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan amalan-amalan lain pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita pun cinta kepadanya dan nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada pagi hari ini melanjuti pada Jumat yang lalu tentang bacaan-bacaan di dalam sholat jenazah. Pada kali ini apa-apa yang seharusnya dibaca dan apa yang boleh ditambahkan. Artinya mana yang wajib, mana yang enggak wajib. Jangan sampai kita mengatakan semuanya wajib, atau sebaliknya, jangan sampai kita mengatakan semuanya tidak wajib, karena semuanya sudah ada takarannya dari Allah dan Rasulnya yang diberikan kepada kita umatnya, sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ammal adhkarun lati tuqalu fi salatil janazati baina takbirat. Adapun beberapa zikir yang saya sudah katakan pada Jumat yang lalu, zikir di sini kita bahasa mudah biar dipaham, yaitu bacaan yang kalau dibaca ketika sholat jenazah di antara takbir. Jadi di antara takbir-takbir, fa yuqra'u ba'da takbiratil ula al-fatihah. Maka dibaca setelah takbir yang pertama adalah Al-Fatihah.
Wa ba'da saniyati yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da salisati yad'u lil mayyiti, dan setelah takbir yang ketiga mendoakan si mayit yang sedang kita yang ada di hadapan kita. Wal wajibu minhu ma yaqau alaihi ismu du'a, dan wajib atau sesuatu yang wajib dari doa untuk mayit itu ya doa yang memang diberikan dikhususkan untuk si mayit. Wa ammar rabi'atu fala yajibu ba'daha dzikrun aslan walakin yustahabbu. Adapun setelah takbir yang keempat sebenarnya tidak ada kewajiban bacaan di dalamnya, namun itu hanya disunahkan. Nah itu tadi 3 bacaannya wajib, 1 yang tidak wajib tetapi sunnah. Oleh sebab itu dari sini kita sudah sama-sama tahu kalau ada imam jenazah di antara sholat jenazah, pertama panjang, kedua panjang, ketiga panjang, keempat ternyata langsung salam. Jangan kaget karena memang itu bukan wajib. Apalagi melihat cuaca yang mendung, jangan sampai ketika dikuburkan turun hujan. Udah aja. Nah kita bahas kali ini apa yang wajib dibaca dari yang 3 tadi. Kalau yang keempat mungkin sudah kita sama-sama ketahui itu hanya sunnah. Supaya apa? Supaya kita dalam melihat kondisi itu boleh untuk mengurangi dari apa yang dibaca. Nah ini pentingnya seorang imam dalam sholat jenazah. Enggak semua dalam kondisi dibaca seluruhnya. Dan di sini kewajiban bagi imam untuk mengetahui, kalau tidak nanti akan dikomplain sama ustadz atau orang yang ngerti tentang bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Meskipun dia bukan ustadz tapi dia tahu, aduh ini ustadz nggak tahu diri, udah cuacanya mendung, cuacanya nggak memungkinkan kalau lama, malah bacaannya dipanjangin. Bukannya nggak boleh menjalankan sunnah, tetapi lihat kondisi. Nah disinilah agama Islam memberikan sesuatu pada tempatnya. Baik, kita lihat apa-apa yang tidak perlu kita baca dan apa yang harus kita baca. Waqtalafa ashabuna fi istihbabit ta'awudzi wa du'ail iftitahi aqibat takbiratil ula qabla al-fatihati. Para pengikut Imam Syafi'i, yaitu sahabat-sahabat dari golongan Imam Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, mengatakan sunnah ketika sebelum membaca Fatihah membaca ta'awuz. Berarti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi yang sunnah wa du'ail iftitah, yaitu membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya sampai selesai. Wa fi qira'atis surati ba'dal Fatihah ala salasi awjah. Dan bacaan setelah Fatihah yaitu surat, nah di sana ala salasati aujuh, yaitu ada 3 pendapat. Ahadua yustahabul jami, mengatakan pendapat yang pertama semuanya dianjurkan. Wasani la yustahab, yang kedua mengatakan tidak dianjurkan. Wasalis wal asah annahu yustahabul ata'awud dunal iftitah was surah. Dan pendapat yang roji, pendapat yang paling diunggulkan, yaitu disunnahkan membaca ta'awuz tanpa membaca doa iftitah dan surah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Fatihah itu sudah jelas wajib.
Tetapi di sini permasalahannya ada 3 yang dijalankan oleh kita. Apa? Ta'awuz, doa iftitah, dan surah. Namun pendapat yang paling unggul dianjurkan dalam doa untuk si mayit atau dalam sholat jenazah apa? Membaca ta'awuz saja. Enggak dianjurkan untuk membaca apa? Doa iftitah dan surah. Ya alhamdulillah sih kita lihat selama ini nggak pernah terjadi dalam sholat jenazah ada imam baca doa iftitah dulu atau baca surah dulu. Kata jamaah ini imam macam-macam aja, lama. Meskipun ya ulama besar, tetap biasanya doa iftitah dan surah itu enggak dibaca karena memang dasarnya ada ilmunya. Apa? Pendapat yang unggul cuma dianjurkan dalam sholat jenazah sebelum membaca Fatihah yaitu ta'awuz saja. Doa iftitah enggak, atau setelah Fatihah surat enggak dianjurkan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita mengetahui pada dasarnya yang sudah kita jalankan, oh ternyata benar. Cuma hanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus sampai alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Itu yang dianjurkan. Sedangkan dalam membaca doa iftitah tidak dianjurkan dan dalam surah pun tidak dianjurkan. Wattafaqu ala anna yustahabu at-ta'minu aqibal Fatihah, dan mereka juga sepakat, yaitu para ulama pengikut Imam Syafi'i, mengucapkan amin setelah Fatihah. Nah ini Pak, jadi dalam baca suratul Fatihah kita biasakan meskipun enggak dengan imam dalam sholat wajib ataupun dengan imam berjamaah, maka seyogianya setelah waladhdallin apa yang kita baca? Amin. Sendiri ataupun jamaah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Ada nilai tersendiri, faedah dalam baca Fatihah. Kenapa? Dari awal memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kedua kita mau apa? Mendermakan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan menunjukkan kita ini lemah. Kita yang namanya hamba, kalau dalam bahasa Indonesia kan yang namanya hamba itu kan lemah. Makanya Abdullah hamba Allah. Masih bagus dia menjadi hamba Allah daripada hamba setan. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, tentunya lebih layak untuk disembah. Dan kita menjadi hambanya sangat mulia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada memuji Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu pujian. Makanya dianjurkan bagi kita sebelum berdoa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sholawat itu ada di dalam hadis. Setelah sholawat baru kita menunjukkan diri kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dalam kehidupan ini menunjukkan kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang merasa besar, merasa dirinya lebih benar, lebih sempurna, dia lupa ada bacaan setiap sholat menunjukkan dia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di sananya doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Kalau kita buka dalam salah satu tafsir, siapa yang dimaksud dengan an'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah, minal anbiya war rusul, jadi jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, tabi'in dan salafus saleh, yaitu orang-orang yang dahulunya benar sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita baca Fatihah, resapi dalam diri kita bahwasanya yang kita minta adalah jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang diberikan seperti jalannya para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in dan salafus saleh. Supaya apa? Doanya singkat, ngena. Karena bagaimanapun juga perjalanan para nabi dan para rasul adalah perjalanan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan para sahabat, perjalanan yang mereka mengikuti jejak Rasulnya secara langsung. Perjalanan tabi'in, perjalanan yang mereka mengikuti orang yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tabi'in yang mereka mengikuti jejak orang yang melihat sahabat. Nah, itu menunjukkan kita butuh dalam hidup ini bahwasanya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang seperti tadi. Bukan jalan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan orang yang sesat. Lagi-lagi kalau kita buka tafsir, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Yaitu orang Yahudi. Siapa yang sesat? Orang Nasrani. Jadi jangan sampai apa yang kita selama ini baca, kita nggak tahu arahnya kemana. Karena rujukan kita adalah para ulama, agar supaya apa? Satu ilmu, satu sumber, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain sunnah di dalam membaca ta'awuz, sunnah juga membaca amin setelah baca Fatihah. Warwina fi sahihil Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu shalla ala janazatin faqara Fatihatal kitab wa qala li ta'lamu anna sunnah wa qalu sunnah fi makna qawli sahabi minas sunnah tikadha wa kadha ja'a fi sunan Abi Daud qala inna minas sunnah fa yakunu marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma taqarrara wa arafa fi kutubil hadis wal usul. Jadi di dalam Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sholat jenazah, lalu beliau membaca Fatihah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa yang dijalankan oleh para sahabat adalah apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasunnatu fi qiraatiha al-israr al-jahri. Sunnah dalam membaca Fatihah itu dengan pelan, tidak dikeraskan. Sawa'un sholaita lailan aw naharan, baik sholat jenazahnya itu di malam hari ataupun di siang hari. Hadza wal madhhabus sahih al-masyhuri alladhi qalahu jamaahiru ashabina. Inilah pendapat yang unggul, yang benar, yang masyhur di kalangan kebanyakan para pengikut Imam Syafi'i. Meskipun nanti ada pendapat mengatakan kalau siang itu pelan dan malam itu kencang atau keras, itu tidak menjadi rujukan, karena yang jelas dalam sholat jenazah itu adalah disunnahkan baik malam ataupun siang baca Fatihahnya tidak keras, berarti khusus imam.
Karena bagaimanapun juga ada tata caranya tersendiri. Namun nanti bagaimana kalau ada imam baca Fatihah? Nah, ini ilmu juga bagi kita. Jangan ribut, gitu. Jangan segala sesuatu dijawab dengan emosi. Namun nanti setelah sholat jenazah baru kita musyawarah. Bukannya baca Fatihah itu sir, pelan, nggak keras. Jadi kita jelaskan, jangan ribut, sehingga umat Islam betul-betul satu dalam akidah, satu dalam gerakan, dan satu dalam keyakinan bahwasanya apa yang dijalankan adalah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti kita saat ini mudah difitnah, mudah digoreng, mudah dihasut, sehingga antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lainnya bentrok. Na'udzubillah min zalik. Yang jadi pertanyaan, kita nantikan dikumpulkan dengan orang-orang yang muslim. Kalau kita bentrok, na'udzubillah min zalik, kalau sampai ada yang mati, nah kematiannya itu na'udzubillah, matinya bukan syahid, bukan membela agama. Apa yang dibela? Karena bagaimanapun juga Islam betul-betul sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan tidak boleh diputuskan sama sekali sampai akhir hayatnya. Apalagi satu akidah. Nah, ini yang sebagai rujukan bagi kita bahwasanya ketika ada seseorang memfitnah satu kelompok, maka jangan sampai kita terhasut dengan fitnah tersebut. Yang bahaya kalau kita masuk lalu kita bentrok, mati. Nauzubillah min zalik, matinya kita bukan mati husnul khotimah, malah mati su'ul khotimah. Karena yang kita perangi itu bukan orang yang perlu diperangi. Selama dia masih muslim dan tidak mengatakan kafiran dan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, maka seharusnya harus dijaga. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tidak ada persaudaraan tanpa keimanan. Tidak ada keimanan tanpa persaudaraan. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, persaudaraan itu tergantung keimanan. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara iman dan persaudaraan. Tidak mungkin terjadinya persaudaraan tanpa keimanan. Tidak mungkin keimanan itu lurus kalau tanpa persaudaraan. Jadi dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ketika ada bentrokan di antara muslim, berarti menunjukkan keimanannya bermasalah. Karena cuma merasa bersaudara, tapi bentrok dengan saudaranya. Ataupun dia bersaudara tapi beda keyakinan, juga nggak akan akhir sampai tujuan. Kata Yusuf Al-Qaradawi, sesuatu tujuan itu akan berhasil pada titik persaudaraan kalau ada satu keimanan, satu tujuan, kepercayaan. Tanpa keyakinan dan kepercayaan, persaudaraan itu akan pupus dan tidak akan kekal. Apalagi sama-sama kita ketahui, keimanan harus satu yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma takbiratus saniyah. Jadi yang wajib apa Pak? Fatihah. Jadi setelah Allahu Akbar, kalau kita mau ngamalkan yang sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca amin. Selebihnya itu adalah apa namanya sunnah. Apa seperti iftitah surah itu tidak dianjurkan. Tetapi yang sunnah kalau kita mau menjalankan ta'awuz dan amin. Yang wajibnya adalah Fatihah. Wa amma takbiratus saniyah fa aqallul wajibi aqimuha ayyaqul Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir kedua, yang wajib kita baca itu membaca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa yustahabu ayyaqula wa ala ali Muhammad.
Jadi yang wajib hanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan kalau ditambah dengan wa ala ali Muhammad itu adalah sunnah. Beda dengan sholat kita, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi akhir tahiyat, kalau kita nggak mau baca sholat Ibrahim, Allahumma sholli ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu wajib. Tetapi dalam sholat jenazah cukup Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wa ala ali Muhammad. Nah, disinilah bedanya ketika kita dalam membaca sholawat. Kalau dalam sholat sunnah dan sholat wajib selain sholat jenazah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajib. Tetapi dalam sholat jenazah yang wajib cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan wa ala alinya sunnah. Wala yajibu dzalika inda jamaahiri ashabina, dan tidak wajib yang demikian menurut kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i. Berikutnya di dalam takbir yang ketiga, kalau tadi sudah kita bahas dalam takbir kedua, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma takbiratus salisah fayajibu fiha ad-du'a lil mayyit. Adapun takbir yang ketiga wajib untuk membaca doa untuk si mayit, wajib. Jadi bukan sunnah. Minimal apa? Wa aqalluhu ma yantariqu 'alal ismu faqaulika, minimal ada yang dibaca bacaannya itu rahimahullah au ghafarallahu lah au Allahumma ighfir lahu au irhamhu au ultuq bihi wa nahwu dzalika. Jadi takbir yang ketiga itu doa untuk si mayit. Minimal kalimatnya apa? Yang kita sering baca, yang sehari-hari yang kita tahu dalam sholat jenazah apa? Allahumma ighfir lahu, cukup. Minimal. Jadi yang saya katakan di awal, kita membahas apa yang wajib, apa yang sunnah. Jadi kewajiban ketika kita membaca doa untuk si mayit adalah ada kalimat yang teruntuk doanya untuk si mayit. Minimal apa? Allahumma ighfir lahu. Nah, nanti kalau mau ditambah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madakhalahu, itu adalah sunnah. Kewajibannya sebatas apa? Allahumma ighfir lahu. Kalau di sini malah rahimahullah, ghafarallahu lah, dan lain-lainnya. Wa ammal mustahabu fajati ahadisun wa asar. Dan adapun doa yang sunnah, di sana banyak hadis ataupun ucapan-ucapan dari para sahabat. Wa ammal ahadisu fa sahuha marwina fi sahih Muslim an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazati fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita as-sawbal abyad minad danas wa abilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah
wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa fi riwayat Muslim wa qihi fitnatal qabri wa adzabil qabri. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang kita selama ini baca sudah sesuai apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Nah, yang sunnahnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, ini biasa kita baca. Wa'afi wa'fanhu, juga biasa. Wa'krim nuzulahu, juga biasa. Wa wasi' madkhalahu, biasa. Nah, nanti yang kita nggak biasa yang apa? Waqsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqaita as-sawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa dakhilhul jannah wa adhihu min azabil qabri wa min azabin nar. Itu jadi kalau ada imam panjang, biasanya kalau yang panjang gini biasanya yang disolatkan ulama-ulama besar atau orang-orang yang ahli ibadah. Karena apa? Dia berada di hadapan gurunya, dia berada sedang menyolatkan orang alim, maka dia sesuaikan. Makanya kalau kita menyolatkan dengan orang-orang alim, nah kita tambahin selain yang tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasim madkhalahu, langsung ditambah waqsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqi minal khataaya kama naqaita as-sawbal abyada minad danas. Dan seterusnya nanti sampai datuk imamnya selesai, kita pun baru di takbir yang keempat. Atau ada lagi, kalau ini kalau tadi dalam apa Sahih Muslim, kalau ini Sahih Abu Daud, Imam Tirmizi dan Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzikrana wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaita minna fahyi alal islam wa man tawaffaita minna fatawaffatu alal iman Allahumma la tahrimna ajra wa la tabtinna ba'dahu. Itu atau doa yang tadi boleh, atau doa yang ini juga boleh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, itu juga termasuk doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini batasan yang wajib atau yang sunnah. Berikutnya sebenarnya masih banyak yang dibaca, seperti ada Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha jitna syufa'an faghfir lahu. Nah, itu juga. Tapi ini jarang, saking jarangnya banyak orang yang belum hafal. Karena yang biasanya tadi itu bisa juga. Dan ini di dalam kitab Al-Azkar ada doa yang selain kita dengar, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau Tuhannya, wa anta khalaqtaha, dan engkau yang menciptakannya, wa anta hadaita lil Islam, dan engkau yang memberikan hidayah Islam kepadanya, wa anta qabatta ruha, dan engkau yang mencabut rohnya, wa anta alamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau lebih tahu dan maha tahu baik rahasianya atau secara jelasnya. Kami datang syufa'an sebagai penolong, faghfir lahu, maka ampunilah dia. Jadi doa ini memang beragam, tinggal kita mana yang kita gunakan. Kalau memang sudah yang ada kita tambahkan, itu merupakan ilmu yang tidak akan sia-sia kalau kita baca. Ketika nanti kita berhadapan dengan orang yang bacanya panjang, kita sudah siapkan. Kalau sudah pendek, berarti kita juga sudah tahu. Dan disinilah kelebihan dan kekurangan di dalam ketika kita berilmu. Wa amma takbiratur rabi'atu fala yajibu ba'daha dzikrun bil ittifaq.
Dan adapun takbir yang keempat, maka tidak wajib setelahnya bacaan, sepakat. Walakin yustahabu ayyakula ma'naso alaihi syafi'i rahimullah fi kitabil buti qala yaqul bir rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah takbir keempat tidak ada bacaan yang wajib dibaca, tetapi ada yang sunnah dibaca, dan itu ada di kalangan Imam Syafi'i dan pengikutnya yang sering kita baca, dan itu yang dijadikan bacaan apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau haramkan pahalanya dan jangan kau fitnah kami setelahnya. Jadi ini bacaan-bacaan yang sering kita baca, atau di dalam kitab yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga, boleh. Jadi kalau imam habis kita baca Allahumma la belum salam, ya udah kita baca tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah bacaan-bacaan yang memang digariskan oleh para ulama yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita ketahui, apa yang kita yang kita paham pada pagi hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bertambah keilmuan, bertambah pengetahuan kita, dan amalan kita pun bertambah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afu anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya akramal akramin, akrimna. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.